Hati-hati kalian jangan sampai bersikap hasad, punya sifat hasad. Fa inal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam. Semoga apa yang disajikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan membaca shalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saya Novel Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang bahaya hasad atau iri dengki, yang mana dalam Al-Quran cukup sebagai bukti buruknya sikap hasad. Allah mewahyukan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang iri dan dengki ketika ia iri dan dengki. Iri dan dengki adalah penyakit yang bisa menghapuskan pahala amal-amal kebajikan kita, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Baihaqi. Rasul bersabda, "Iyakum wal hasad." Hati-hati kalian jangan sampai bersikap hasad, punya sifat hasad. Fa inal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan, menghapuskan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu. Kita ketahui kayu begitu kena api akan cepat dibakar habis. Begitu pula kebaikan-kebaikan seseorang ketika dia bersikap hasad, iri dan dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Sesungguhnya seseorang yang kita hasati, naudzubillah min dzalik, kalau sampai kita hasad pada seorang, maka kita sedang tidak rela atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ada orang mendapatkan nikmat dari Allah, kita nggak rela, kita iri, kita dengki. Naudzubillah, sampai-sampai kita mengharapkan nikmat itu lepas atau hilang dari orang tersebut, atau orang itu celaka. Ini tanda tidak ridho, tanda tidak puas, tanda tidak rela dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Pemberi nikmat itu Allah. Jadi kalau kita iri, kita dengki pada nikmat yang ada pada diri saudara kita, sebetulnya kita lagi marah sama Allah, kita nggak ridho sama Allah. Itulah mengapa hasad menyebabkan pahala kebajikan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang hasad lagi bermusuhan dengan Allah, lagi memusuhi Allah, lagi marah dengan Allah. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalau ada saudara kita mendapatkan nikmat, seharusnya kita ikut berbahagia, seharusnya kita ikut senang dan mensyukurinya. Nanti Allah akan berikan kita nikmat yang sama atau bahkan lebih dari itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Syukur atas nikmat yang ada pada diri kita dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu bagian daripada syukur. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ada seorang hamba yang bergelantungan di arsy, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Nabi Musa melihat seseorang bergantungan di arsy. Beliau pun heran, kok ada manusia bergelantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bertanya, "Siapakah orang tersebut wahai Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Abdun min ibadi sholeh." Dia salah seorang hambaku yang soleh. Maka saat itu Nabi Musa nanya, "Siapa namanya?" Maka Allah taala tidak mengungkap identitasnya, tidak memberitahukan nama hamba itu kepada Nabi Musa. Kemudian Allah menyatakan, "Kalau engkau mau, maka aku akan tunjukkan apa amalnya sehingga ia bisa bergelantungan di arsy-Ku ini, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi Musa berkata, "Akhbirni, ya Allah, ya Rabbi, akhbirni." Duhai Tuhanku, ceritakan kepadaku, sampaikan kepadaku, terangkan kepadaku apa amalannya. Maka Allah menjawab, "Kana la yahsudun nas ma atahum min fadlih." Sesungguhnya dia tidak pernah iri, tidak pernah dengki atas nikmat yang diperoleh oleh seseorang. Siapapun yang mendapatkan nikmat, mendapatkan kelebihan dari Allah, dia tidak pernah iri, tidak pernah dengki. Ia pun mencapai derajat yang tinggi, bisa bergelantungan di arsy Allah, sehingga membuat Nabi Musa alaihissalam keheranan. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu mari kita teliti diri kita. Adakah rasa tidak senang saat orang lain mendapatkan kenikmatan, saat orang lain dipuji, saat orang lain mendapatkan tambahan nikmat? Kalau ada perasaan tidak senang tersebut, itulah iri, itulah dengki. Mari kita lawan perasaan tersebut dengan merendahkan diri kepada saudara kita mendapatkan nikmat, dengan mendoakannya dalam kegelapan malam tanpa pengetahuannya agar ia mendapatkan tambahan kebaikan, tambahan nikmat. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat hasad dan melindungi kita dari keburukannya. Begitu pula untuk saudara, orang tua dan anak cucu kita sampai kapanpun juga. Semoga barokah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.